anak ibu udah mau melakukan konseling individu dengan ibu. Alhamdulillah di sini ibu ucapkan terima kasih kepada anak ibu mau melakukan konseling individu, mau menceritakan apa yang sekarang anak ibu alami gitu. Nah di sini sebelum kita melakukan konseling individu, sebelumnya anak ibu pernah melakukan konseling individu? Belum pernah, sama sekali belum pernah. Tahu nggak konseling individu atau apa? Nah, konseling individu itu adalah proses kita untuk memberikan proses guru BK atau guru BK memberikan bantuan kepada peserta didik dengan secara pribadi, dengan secara individu, dan secara satu orang. Si anak ibu sama ibu cukup kita berdua di dalam kelas ataupun melalui wawancara atau melalui apa. Itu konseling itu lebih memberikan bantuan kepada konseli untuk mengentaskan masalah yang dialaminya. Itu konseling individu. Nah tujuan dari konseling individu ini merupakan bagaimana bagaimana kita dapat mengentaskan masalah yang kita alami atau masalah yang kita alami dapat mencari solusi dari guru BK. Misalnya masalah apa, masalah yang dialami anak ibu. Itu tujuan dari konseling individu, untuk mengentaskan masalah dan mengembangkan pribadi menjadi lebih baik lagi. Nah, di dalam konseling individu ini kami sebagai guru BK memiliki asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Di mana asas kerahasiaan ini anak ibu jangan takut-takut untuk menceritakan masalahnya karena kami memiliki asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan di sini yaitu di mana masalah informasi data atau informasi yang ada atau masalah yang lain kita ceritakan, cukup kita berdua aja yang tahu, tak ada orang lain yang tahu, cukup di ruangan ini dan cukup ibu yang tahu dan cukup anak ibu yang tahu. Itu asas kerahasiaan. Yang kedua itu asas kesukarelaan. Di sini anak ibu dengan sukarela kan datang ke sini dengan sukarela, ya. Selanjutnya yaitu asas keterbukaan. Nah, di dalam proses kita konseling di sini anak ibu terbuka untuk mengatakan masalah yang dialami
Kalau misalnya kakak minta sesuatu cepat dibeliin, cepat mama tuh bilang cepat beli gitu. Kalau ketika anak ibu ini minta itu mama nggak mau, ini lama direspon gitu. Selebihnya apa yang hal yang menjaga lagi yang anak ibu rasakan selain itu? Mama selalu bandingkan saya dengan tetangga. Selalu bandingkan dengan tetangga. Cara membandingkannya seperti apa? Boleh nggak anak ibu jelasin? Dengan cara pekerjaan, cara berbicara dengan Orang tua membandingkan anak ibu dengan tetangga dari segi belajarnya, dari segi pekerjaan, dari segi apa belajar gitu, selalu membandingkan. Contohnya seperti apa? Boleh nggak anak ibu jelasin? misalnya kami capek misalnya pulang sekolah misalnya pulang dari tak istirahat dan sekarang itu kami lagi Sering mau bilang kayak gitu, itu sering diucapin kata-kata itu atau gimana? Sering. Nangis enggak apa, nangis saja apa. Itu nangis itu sesuatu emosi yang kamu keluarkan gitu. Enggak apa, nangis saja. Bisa nangis, nangis terus itu. Itu sesuatu untuk meluapkan emosi dulu, jangan dipendam semua. Nanti akhirnya menjadi sakit gitu. Ceritakan terus. Ada nggak lagi kata-kata yang buat sakit, lebih sakit lagi? suatu perbuatan Perbuatan dalam hal apa aja? kami Sakit dan nggak open. kami dengan Dalam sakit itu nggak pernah jemput anak ibu kamu sakit. Pernah nanya kabar anak ibu nggak? Jadi ibu di rumah, mama di rumah. Kalau nggak ini ngapain kegiatan mama di rumah apa saja? Masak, jualan. Apakah karena sibuk jualan atau apa mungkin dia lupa nanya kabar anak ibu? Oh, setiap hari. Apa tuh perlakuan mama setiap hari dia lakukan sama kamu? Yang perhatiannya nggak ada gitu. Kalau pergi sekolah uang jajan dari siapa? Dari mama. Itu dikasih langsung ada ucapan apa gitu pas dikasih uang? Pas jajan? dikasih lewat adik. Oh, dikasih lewat adik gitu. Ya, dikasih lewat adik. Habis itu kalau misalnya kamu minta sesuatu, dulu kasih tahu apa? Bilang langsung ke mama atau gimana? Cara dulu ucapin apa yang dulu mau gitu. Langsung bilang mama, tapi mama kayak apa ini beli ada gunanya kayak ini mama mungkinnya sampai yang dulu sampai sekarang mungkin Ungkitnya itu yang dulu apa aja yang ungkit? Apa saja kata-kata yang diungkit yang dibilang sama mama? banyak sih. Apa aja yang anak ibu ingat gitu?
Jadi kalau sama anak ibu apa ucapan kasar yang dikasih tahu sama anak ibu? Kata-kata yang pernah membuat anak ibu itu sakit hati, teringat, terus ingat di kata-kata emak yang membuat anak ibu itu menjadi sedih gitu. Dengan bahasa kotor itu sering dilontarkan dengan bahasa kotor itu atau ketika emak emosi. Sering. Coba ceritakan ketika apa mama pernah mengatakan kotor kepada anak ibu. Misalnya pada saat apa? Saat minta sesuatu misalnya yang perlu emak selalu katakan Bahasa kotor itu ke anak ibu ke kamu aja atau ke kakak juga atau ke adik juga atau ke kamu aja? kak Ke kamu aja gitu ya. Itu dari sejak kapan kejadian itu? dari pindah sini. Pindah ke Banda Aceh. Dulunya tinggal di mana tuh? Oh di Sigli, pindah dari Sigli lah ya. Pindah dari Sigli dari tahun berapa tuh? Dua dulu di Sigli, SD di Sigli ya. Dulu berarti ya. Di Sigli itu di mana kemarin tuh apa pas di Sigli pada saat apa anak ibu di Sigli orang tua anak ibu di mana ini responnya sama kamu? Biasanya ada perubahan nggak dari yang dulu sama yang sekarang? Ada. Di mana perubahannya? Dulu kami di kampung, kami kan ada nenek Pernah dititip sama satu nenek nih gitu ya.
seperti apapun kejadian, kita tetap melakukan hal yang baik. Walaupun seperti apa, kita tetap memposisikan diri kita itu menjadi orang baik. Tidak bisa kita membalas orang, gimana orang dengan kita balas keburukan orang, jangan. Berarti kita gak ada bedanya dengan dia. Kita membuat beda sendiri, beda lebih baik, lebih baik lagi. Misalnya, udah pada saat situasi kayak gitu, kamu harus bisa mengetahui atau memberikan kepada Islam. Kita pasti bisa, kita pasti kuat gitu. Gak apa-apa, ini proses kita menjadi dewasa, proses kita untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, ya. Udah pindah kamu ke Banda Aceh kan? Udah pindah ke Banda Aceh itu masuk tahun berapa berarti? Nah ibu 2022 ada di Banda Aceh sama mak ya. Berarti udah kumpul lah sama mak sama bapak di sini kan. Nah itu kejadiannya udah pindah anak ibu ke sini. Mama gimana responnya? Perilaku mama ke kamu gimana? Baik, baik. Terus? Tapi semakin lama mama semakin nggak suka di keadaan sama. Nenek kayak gini bilang, balik aja ke tempat ini. Kamu setiap ada masalah, kamu ngomong. Nenek. Bahkan nenek nggak bisa tahan lagi dengan perbuatan mama. Nenek bilang aku kenapa kau buat ini? Bapak sampai saja kamu balik. Di keadaan yang mau diperlakukan kayak gini jangan berbalik. Setelah nenek pulang, ngapain kamu? Apa katanya? Kenapa kayak gini? Kok pengennya aku berantem sama orang tua? Terus? Sambil marah-marah. Tapi kok maunya diperlakukan kayak itu yang kamu mau terjadi. Itulah baik sama orang tua. Berarti anak ibu ingin orang tua mau melakukan hal baik. Gimana seperti orang lain lah, kasih sayangnya full, perhatiannya full gitu, pengen diperhatikan, pengen manja lah gitu, ingin kita kasih tanya kabar, saya tidak gitu kan. Nah, ini sebenarnya masalah ini, nah kan cukup gimana ya? Kamu memang luar biasa, kamu yang bisa mengatakan apa, mendapat masalah ini kan Allah itu memberikan masalah kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Berarti Nurul adalah orang yang hebat, orang yang kuat, bisa menghadapi masalah itu. Kalau ibu di posisi anak ibu belum tentu ibu mungkin bisa kan sekuat itu. Tapi Allah memberikan masalah itu ke pundak anak ibu. Kamu itu adalah orang hebat, orang betul-betul hebat. Itu adalah salah satu proses kamu menjadi dewasa. Itu salah satu proses untuk kita menjadi lebih baik lagi. Pada saat kita melakukan atau menghadapi masalah seperti ini, berarti saya itu tidak boleh dendam kepada orang tua, harus sabar. Kalau misalnya orang tua menyalahkan, selalu bilang kamu itu kerja nggak gini, mak, kamu perlu bilang, perlu kasih tahu, perlu kasih pemahaman kepada mak, saya itu manusia mak, saya juga berproses mak, kalau ada yang salah kasih tahu mak, jangan marah-marah, jangan ini mak, saya pengen juga kasih sayang mama, saya sayang kali lah sama mama, tapi saya pengen juga mama sayang sama saya, kasih tahu terus. Kalau misalnya tidak berani memberikan kata-kata seperti itu, tulis, bisa nggak mama tulis baca? Bisa, tulis saja, kasih ke mama. Habis itu atau sesuatu mak gigi kemana gitu kan, mak boleh nggak bicara sama mama? Aku pengen mama tuh sama saya, jangan dimarah-marahin mak kalau saya ada salah, kasih tahu mak, jangan banding-bandingin sama saya sama keluarga mak. Kalau misalnya saya ada salah kasih tahu mak, saya misalnya kurang bagus nilai saya di sekolah, tak kasih tahu mak, biar saya lebih belajar lagi mak. Tapi mak
anak ibu bilang hal seperti itu? Itu kan pagi kan biasanya tetangga tuh udah ada yang menganggap kayak keluarga sendiri kan dia dia tapi ini memang kayak ini itu dibuat sebuah candaan. Oh, tidak ditanggapi, tapi dibuat sebagai candaan. Misalnya udah pernah kamu lakukan seperti itu, tapi mama tetap responnya kayak canda. Besoknya kayak gitu lagi, gitu. Seperti itu kan? Berarti Nurul udah melakukan trik itu salah satu ya, udah mengatakan mak jangan seperti itu, udah kamu lakukan lagi, udah kamu ini kan, tapi tetap saja seperti itu. Jadi kira-kira anak ibu ada nggak sesuatu lagi yang ingin kamu lakukan agar mama tidak seperti itu? Ada nggak sesuatu kira-kira yang terbayang dalam pikiran kamu untuk membuat ibu biar tidak seperti itu lagi? Nggak ada dan nggak tahu. Oke, nanti kalau ibu ya, ini dari ibu ya. Kalau dari ibu, kalau misalnya ada hal sesuatu seperti itu kejadiannya lagi, ketika misalnya kejadiannya nih, kamu disalahkan nih, kamu ini memang gini, mak, kasih tahu. Pada saat itu terus kasih tahu, mak, baik-baik, ngomong baik-baik. Kalau mau nyuruh saya, nyuruh bagus-bagus, mak. Saya pengen mama tuh nyuruhnya bagus, baik-baik mama nyuruhnya. Biar saya itu lebih mama ini nyuruh saya untuk biar saya itu paham gitu. Biar saya itu makan, kalau mak suruh menjadi lebih baik kayak gini, saya itu senang diperhatikan orang tua, senang diapain orang tua gitu kan. Saya pengen mak, pengen kasih sayang mama gitu. Bisa juga kasih tahu seperti itu. Bisa. Mama semua perkataan dia Nggak mempan. Kalau nggak, misalnya kamu udah bilang kayak gitu, nggak mempannya seperti apa? Udah kamu bilang nggak peduli, habis itu ngerjain kayak gitu lagi. Selain itu ada nggak di masalah kita hari ini lebih yang kita mohon maaf? Berarti intinya di sini kita juga harus lebih kuat lagi, lebih semangat lagi, dan dimana anak ibu harus kuat, harus semangat pada prosesnya dan proses pembelajaran anak ibu. Tapi kamu untuk orang kuat, orang yang betul-betul bisa untuk menghadapi masalah ini, kamu hebat. Ada nggak sesuatu lagi yang perlu anak ibu sampaikan selain itu? Kenapa ada nggak merasa bahwa saya itu nggak disayangin sama mama karena gini-gini? Ada nggak perlu disampaikan? Selain permasalahan yang nggak kan emak di rumah nggak mau nggak mau perhatian gitu, nggak mau perhatian, pernah nggak hal apa aja yang pernah kamu lakukan untuk agar perhatian mama itu ada nggak sesuatu yang kamu lakukan? Apa saja? Membantu mama. misalnya capek kamu kerjanya Membantu apa saja? misalnya cuci baju Mama. baju ayah baju Itu dilakukan setiap hari atau ketika mama capek aja? terkadang kakak yang cuci kakak cuci Itu salah satunya membantu mama agar mama itu paham kalau kamu pengen dimengerti, jadi kamu bantu mama gitu. Selain itu ada nggak? Nah, kalau menurut ibu ya, biar mama itu lebih peka lagi perhatiannya sama kamu kan, dengan kamu itu lebih peka lagi, lebih teliti lagi, misalkan lebih paham lagi. Dibantu mama tuh nanti ketika mau bantu mama itu kan
berbicara, ajak mama itu merasa nyaman dengan kita, ajak mama itu bahwa dia merasa nyaman, kita adalah anak dia, kita adalah segala dia, kita adalah harta dia. Ajak mama itu cerita atau cerita apa, seolah-olah dia itu, kita ini adalah harta, kita ini adalah berharga. Misalnya apa, misalnya mak lagi sakit atau mak capek enggak mak, mama kok udah siap istirahat nih, mak capek enggak mak, biar kami urutin lah mak. Nah nanti kamu cerita lagi, kan mak udah nih, udah cita-cita sama mau urutin mama, itu bantu mama urutin misal gitu kan. Itu cerita lagi, mak kalau kira-kira saya pengen sekolah ini mak, kan habis itu saya pengen cita-cita saya seperti ini mak, mama mau nggak, mama dukung nggak mak, gitu. Saya mak kan pengen didukung sama mak, kira-kira mama dukung nggak? Ungkapkan kata-kata itu, mak saya sayang kali sama mama, pengen mak kan saya itu kan mak dimanja lagi kasih perhatian lah sama mama, pengen kali kayak anak-anak orang mak, gitu kan. Habis itu kan kawan saya mak di sekolah ada cerita mak, habis itu mama dia perhatian sekali mak kalau dia itu sakit. Nah, saya kasih contoh ke orang lain. Kawan saya cerita mak kalau dia sakit itu kan orang tuanya memanjakan dia mak, habis itu bilang kan, mak saya manja kali buatnya saya sakit jadi saya itu cepat sembuh, jadi mak kan saya juga pengen lah seperti itu mak ya. Pokoknya kan kamu itu berikan contoh yang positif-positif sama mak, bisa kira-kira insyaallah setelah itu akan dilakukan ya. Itu lagi kan kamu itu lebih peka lagi bisa pekerjaan apa gitu. Misalnya kakak tuh ngerjain itu kamu ikut terus, oh ini ibu, ini kerjaannya nggak, saya ikut juga ya kak gitu. Habis itu kalau bisa di sekolah, kalau bisa kamu di sekolah itu belajarnya lebih ditingkatkan lagi biar ada apresiasi, mungkin mama nanti di sini mama bangga, anak saya udah gini-gini, alhamdulillah, nanti di situ mama paham. Yang satu lagi lebih ke dekat, ungkapkan aja, walaupun awalnya kamu ungkapkan kata-kata untuk mama, ungkapkan perasaan kamu untuk mama. Kalau pertama mah nggak jawabin nggak apa-apa, jangan patah semangat, jangan mundur, tetap mak janganlah kayak gitu sama saya pengen mak kalau ngomong itu jangan kasar, jangan kotor, yang baik-baik mak, saya pengen kali dimengerti mak, pengen kali saya mak, boleh nggak mama jangan ngomong kotor. Nah ketika misalnya mama lagi ngomong kotor, rest ini terus bilang mak jangan ngomong kotor ya mak, saya pengen mama itu ngomong baik, senang kalau kalau mama ngomong baik, ngomong kata-kata yang baik, senang saya dengan mak. Kalau mama ngomong kotor, sedih saya mak, ujung-ujungnya saya itu nggak tahu mau cerita sama siapa, kan mama segalanya untuk saya, bilang aja gitu. Waktu mama kandungkan saya gitu, kata kakak mak boleh nggak sekali aja mak jangan berikan saya dengan ketawa. Dan mama jangan ceritakan kayak mana saya tentang masalah saya pada baik tak boleh berdosa sebagai orang tua. Kalau tahun-tahun lagi dah tahu berdosa dan kayak ini, misalnya kami kayak mana dengan kata kami nggak japen cerita mama lagi, mama udah tahu itu dosa, tapi mama ucapan itu setiap hari. Bahkan mama ada bilang orang ini mancing mama, dan mama makin marah. Orang ini nanti misalnya ke tempat saudara, bilang ke saudara, sampai-sampai saya dianggap anak yang jahat, durhaka. Bahkan yang di jalan liarnya sini kayak dianggap rugi saya dari dunia, dilahirin di sini. Sebenarnya itu gak ada rugi. Itu sebenarnya kata-kata itu jangan membuat kamu itu jatuh. Memang kuat, harus kuat, harus semangat. Terus habis itu kamu jangan gara-gara kata-kata itu kamu itu merasa sedih. Kamu bisa, kamu kuat. Orang nggak mungkin bisa sekuat kamu. Serius.
kamu itu hebat, kamu bisa menghadapi itu. Coba tunjukkan kepada dunia, tunjukkan kepada diri kamu sendiri, kamu itu kuat menghadapi ini. Dari kejadian ini, kamu akan memberikan sesuatu kepada diri kamu sendiri. Saya pasti bisa, saya pasti sukses, saya pasti bisa menghadapi masalah ini. Masalah ini pasti bisa saya hadapi dengan Allah. Allah ada. Berarti kalau kita berharap kepada manusia itu sedih, tapi kita ceritakan itu sama Allah. Berarti yang kamu lakukan, udah cerita, udah kasih pendekat sama mama, udah ungkapin perasaan sama mama, tetap aja mama seperti itu. Satu lagi yang nggak bisa kita tinggalkan, ceritakan kepada Allah. Sholat tahajud. Di sholat tahajud nanti kamu berdoa, lembutkanlah hati mama saya ya Allah, lembutkan hatinya, berubahkanlah dia menjadi yang dulunya dia ngomong kasar ya Allah, lembutkan hatinya biar dia itu nggak kasar lagi ya Allah. Gerakkanlah hati mamaku agar dia memberikan kasih sayang untuk perhatian kepada saya. Saya ingin ya Allah perhatian dari orang tua. Cerita sama Allah, karena gini ya, tempat curhat yang paling aman itu Allah. Sholat subuh, sholat kan, selalu sholat kan, sholat jangan ditinggalkan, tahajud jangan ditinggalkan. Kalau bisa sholat juga, cerita sama Allah. Gak apa-apa sampai nangis-nangis, kita cerita sama Allah, pasti ada jalan yang Allah berikan. Itu yakin ibu, pasti ada jalannya. Nanti karena kamu udah melakukan itu, udah lakukan, tapi tetap saja seperti ini yang udah lakukan. Satu lagi kepada Allah, kaitkan apa yang kita lakukan karena Allah, karena Allah Ta'ala. Kaitkan sama karena Allah. Kamu pasti bisa. Jangan gara-gara seperti itu kamu tidak semangat lagi belajar, kurang percaya diri. Kalau bisa, ya Allah, saya tadi di sekolah saya kurang percaya diri ya Allah. Gimana caranya ya Allah saya itu bisa lebih percaya diri ya Allah. Cerita sama Allah. Setiap hari kita sholat. Kita setiap hari sholat kan. Bisa cerita. Bisa pada saat sholat zuhur cerita sama Allah. Habis sholat asyar, cerita, selalu cerita. Gerakkan hati manusia. Yang melembutkan hati manusia itu Allah. Sekeras-keras apapun hati manusia, Allah cuma yang tahu. Allah cuma yang bisa melembutkan. Itu nak ya. Kamu kuat, kamu hebat, ya. Bagaimana? Rugi saya belajar, saya sekolah, saya mengaji, misalnya nggak ada dukungan dari orang tua, pasti sekolah saya sia-sia gitu aja. Nggak ada doa, nggak ada restu. Itu pasti ada. Nanti kalau kamu berdoa sama Allah, ya Allah, lembutkan hati mama saya, berikanlah perhatian lebih dia untuk saya biar aku lebih semangat lagi. Allah itu pasti memberikan. Jangan gara-gara itu kamu putus asa. Kamu tetap berusaha menunjukkan kamu itu adalah paling berharga. Kamu adalah anak yang berharga untuk orang tua. Walaupun sekarang orang tua belum paham, nanti kedepannya pasti paham. Kalau kamu tetap memperbaiki diri kamu, habis itu tetap belajar, tetap menunjukkan prestasi kamu, lama-lama orang tua itu pasti paham, pasti ngerti. Tapi kamu tetap berusaha, berdoa, usaha dan doa. Usaha kita tetap memperbaiki pribadi kita, tetap membaik sama orang tua, tetap membantu orang tua. Usaha kita, niat kita sama Allah. Ya Allah, yang saya lakukan itu, yang saya lakukan ini karena Allah ya Allah, karena Engkau ya Allah, permudahkanlah jalan saya ya Allah. Kalau gitu saya kurang percaya diri ya Allah, coba ya Allah berikan solusinya ya Allah. Kalau saya tuh lebih percaya diri, bisa mengembangkan bakat saya suka di bagian sini ya Allah, tapi berikan solusinya ya Allah. Cerita aja, gak apa-apa, cerita, curhat aja, pasti kamu tenang. Nangisnya, apalagi kita kalau lagi sholat dulu makin nangis, itulah makin afdal doanya, makin cepat dikabulkan doanya. Ibu yakin kalian ibu pernah merasakan hal seperti itu. Ibu sekencang-kencang nangis, ibu cerita gak ada, ibu gak tahu cerita sama siapa lagi. Ibu merasa hidup ibu itu gak tahu mau cerita sama siapa lagi. Ibu cerita sama Allah. Ada solusinya. Ya, ke depan dari masalah yang kamu alami, dari masalah yang kamu hadapi, coba cerita sama Allah. Nah, udah? Ada yang mau disampaikan lagi?
ada yang kesimpulan kita hari ini, kita harus lebih semangat lagi, harus kuat, harus tetap semangat untuk menghadapi kehidupan kita dan tidak boleh dendam dan tetap memperbaiki diri, tetap baik kepada orang lain dan tetap memperbaiki diri dan tetap meyakinkan diri sendiri dan kaitkan Allah. Allah bersama kita ya, dan kuat ya.